Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan video mengenai cara menghitung protein pada campuran pakan sendiri. Jadi ini software atau filenya dalam bentuk Excel, nanti akan saya share di deskripsi. Jadi yang mau menggunakan Excel ini bisa tinggal download Excelnya, kemudian tinggal diisi mau perbandingan berapa per jenis bahan. Nah, saya jelaskan per bagiannya. Ini bahan yang digunakan. Nah, ini ada konsentrat, dedak, jagung, tepung udang, bama, ampas murni, ampas kelapa ya, ampas tahu, dedak jagung. Apapun misalnya ada bengkel sawit, isi saja di sini bengkel sawit dan lain-lain. Kandungan protein per bahan, konsentratnya 36%. Ini yang dipakai konsentrat Pokpan 144. Kemudian dedak katul 8-12% biasanya kandungan proteinnya. Kemudian jagung ini jagung pipil atau jagung giling 9% protein. Tepung udang 53, tapi ini satu bahan yang tidak terlalu dianjurkan karena bisa menimbulkan penyakit pada ternak. Bama 23%, untuk merek BR atau merek 511 biasanya 23%, 21-23%. Ampas kelapa, ampas 6%, ampas tahu 18-22%. Kandungan protein yang ada di pakan ini tinggal diisi sendiri saja. Misalnya menggunakan tepung ikan, misal isi saja tepung ikan. Kemudian berapa protein di tepung ikan, misalnya 45%, isi saja 45. Nah, nanti otomatis waktu ditambahkan ke jumlah bahan atau perbandingan, otomatis akan terhitung di total protein dan harga per kilonya. Diisi saja harga per kilonya berapa, otomatis akan terhitung berapa kos pakan per kilogram. Contoh, ini pakan yang digunakan di tempat kami untuk ayam joper umur 1 bulan sampai panen. Kami menggunakan konsentrat 1 kilo, dedak katul 5 kilo, kemudian jagung 1 kilo jagung giling, terus ampas tahunya 10 kilo. Nah, total pakan yang didapat dari seluruh bahan 17 kilo. Pengeluaran untuk 17 kilo pakan ini 45.000. Nah, total kos pakan per kilogramnya Rp2.647 atau 2.650. Total pakan per kilo, total bahan per kilogramnya. Total protein yang didapat 17,9% dari hasil campuran pakan yang digunakan ini. 17,9% ini pun kebiasaan masih naik beberapa persen karena faktor fermentasi. Kita di tempat kita pakan ayam menggunakan metode fermentasi. Nah, jadi misalnya kawan-kawan mau menggunakan, contoh kami untuk anak ayam umur 1 hari sampai 1 bulan kami menggunakan campuran bama atau pur plus dedak katul. Nah, misalnya ini kita hapus, ini juga. Nah, misal di sini biasanya di awal ayam atau DOC umur 1 hari itu menggunakan bamanya 1 kilo, terus dedaknya 600 gram, berarti 0,6. Nah, tapi difermentasi, jadi biasanya protein masih naik sampai ke 20% atau 21%. Itu kalau yang digunakan 1 kilo bama atau pur, kemudian dedaknya 600 gram. Difermentasi 1 hari. Nah, total kos pakan per kilogramnya didapatkan 5.800. Itu kalau purnya harga 7.200 per kilo. Nah, misal pakan yang banyak digunakan dedak katul untuk pakan 10 kg misal.
dedak katul 10 kg, kemudian jagung digunakan 10 kg. Kalau misalnya di tempat lain jagungnya lebih murah, boleh menggunakan 10 kg. Habis itu menggunakan konsentrat, misal 3 kg. Maka protein didapatkan hanya 13,8% dan harga kos pakan Rp5.478. Total pakan yang didapat 23 kg. Itu kalau campuran seperti ini. Biasanya kalau ayam petelur, kalau yang pabrikan itu komposisi pakannya konsentrat 25%, atau 25% itu misalnya 1 kilo. Dedak katonya 25% 1 kilo. Jagungnya biasanya 50% 2 kilo. Nah, biasanya untuk pakan pabrikan untuk ayam petelur biasanya seperti ini campurannya. Cuma mungkin konsentrat yang digunakan proteinnya lebih tinggi, misal 40% atau 42%. Jadi hasil didapatkan masih sesuai untuk kebutuhan protein ayam petelur. Nah, itu sebagian sharing dari kita, sekaligus softwarenya nanti akan diletakkan di deskripsi. Bagi yang ingin mendownload, silakan bisa di-download softwarenya dan diisi sendiri. Nah, tapi untuk di tempat kami sendiri, kami menggunakan campuran konsentrat 5 kilo, konsentrat 1 kilo, dedak 5 kilo, jagung 1 kilo, dan ampas tahu 10 kilo. Nah, jumlah kos pakannya Rp2.647. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.